nebulosus endemik dari Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengelola Rumah Satwa Edukasi Sumur. Dengan ini kami ingin menyampaikan ya tentang visi misi kami mendirikan Rumah Satwa Edukasi ini. Jadi banyak teman-teman di beranda Facebook maupun di YouTube ya yang menanyakan visi misinya apa sih Rumah Satwa ini gitu. Nah, akhirnya kami kepikiran untuk membuat video ini untuk menyampaikan visi misi didirikannya Rumah Satwa Edukasi ini. Jadi yang pertama, kami mendirikan ini karena dari hobi ya, dari hobi kami tentang memelihara satwa. Awalnya kami hanya memelihara beberapa satwa jenis reptil ya. Kemudian kita buat kandang dengan pok kayu. Lama-kelamaan akhirnya reptil kami itu bertambah sehingga menjadi banyak. Kemudian akhirnya kita membuat kandang-kandang permanen. Nah, setelah itu akhirnya banyak sekali antusias dari masyarakat, terutama waktu itu anak-anak sekolah yang sering masuk ke rumah satwa kami ini untuk melihat-lihat. Dan ketika kita berinteraksi dengan anak sekolah, ada juga sebagian dari masyarakat, ternyata banyak sekali masyarakat yang nggak mengenal tentang jenis-jenis satwa. Padahal itu adalah endemik lokal, seperti jenis-jenis ular lokal, apalagi yang jenis impor ya, contohnya seperti ini misalnya. Ini orang selalu mengatakan bunglon. Nah, dengan kejadian itu, akhirnya kami memiliki misi untuk kita tidak jadikan sebagai wahana edukasi untuk masyarakat. Nah, akhirnya dengan kasus itu, kami memberanikan diri untuk membangun rumah satwa ini agar menjadi rumah satwa edukasi bagi masyarakat, sekolah, dan masyarakat pada umumnya tentunya. Dan misi yang kedua, kami berpikir juga dengan adanya rumah satwa ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, baik bagi intern kami sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitar rumah satwa ini. Kurang lebihnya pertanyaan, bagaimana konsep rumah satwa itu sendiri ya, banyak yang bertanya konsepnya seperti apa sih. Jadi ketika kita membangun usaha ini, hal yang kami pertimbangkan pertama adalah lokasi ya, karena lokasi kami itu berada di perkampungan, kemudian lahan yang kami miliki juga sangat minim, sehingga kami mencoba melakukan survei ke tempat taman-taman satwa, dan salah satunya yang menjadi referensi saya melihat di Taman Reptil Adimulyo Kebumen. Kemudian saya juga ngambil duplikasi dari Bali Bird Park, bagaimana membuat konsep dengan tanah minim kemudian bisa menampung satwa yang banyak dan tentunya bisa tetap nyaman untuk para pengunjung. Nah, itu konsep yang kita bangun. Jadi dengan sistem aksesnya kita buat muter-muter seperti ini agar kita bisa menampung satwa lebih banyak, dan tentunya juga itu akan lebih puas buat pengunjung untuk melihat satwa-satwa yang ada. Kalau satwanya sangat terbatas juga tentunya pengunjung pasti akan cepat bosan. Pertanyaan selanjutnya, banyak juga yang bertanya, ada berapa banyak sih satwa yang ada di rumah satwa ini?
Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa untuk saat ini itu kami memiliki kurang lebih ada 60 macam satwa ya. Bukan jumlah satwa tapi macam satwanya sudah sekitar 60 dari jenis reptil, burung, unggas, juga ada primata. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana merawat satwa sebanyak itu? Apakah kira-kira tidak kewalahan? Kemudian apakah bisa terjamin kesehatan satwa masing-masingnya? Itu sudah kami pikirkan dari awal ya. Jadi untuk perawatannya sendiri memang kami cukup intensif. Yang pertama, petugas itu setiap pagi mereka akan memberi pakan secara kandang per kandang. Karena untuk jenis burung sendiri kan pakanannya nggak selalu habis. Dulu sudah kami tekankan apa ini bos? itu harus tiap hari air minumnya itu, makanya kita ganti tiap hari. Kemudian kita juga ada checklist satwa dari orang melakukan memberi pakan satwa itu sendiri dengan melakukan membawa alat checklist satwa, bagaimana kondisi satwa, bagaimana pakan satwa itu sendiri, terus bagaimana tentang vitaminnya, yang akhirnya menghasilkan terakhir ada kolom checklistnya itu adalah bagaimana kondisi kesehatan satwanya. Nah itu bagaimana saya jelaskan cara untuk perawatan satwa yang ada di rumah satwa ini. Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana sistem edukasi dari rumah satwa itu sendiri. Jadi untuk terkait masalah edukasi dan hiburan, kami itu di sini sudah menyediakan panggung seperti kita lihat di sini, adalah panggung hiburan yang kita berikan untuk pengunjung sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat secara live tentang acara hiburan berupa atraksi tentang satwa. Nanti kita bisa lihat cuplikan-cuplikannya di dalam video ini. Bagaimana kita memberikan pelayanan terkait edukasi maupun hiburan kepada masyarakat. Sehingga edukasi itu akan nyampai kepada masyarakat dan tidak membosankan karena dikemas dalam bentuk hiburan. Kurang lebih seperti itu. Ular kecil yang banyak orang mengira itu tidak berbisa, bahkan tidak berbahaya, padahal sebaliknya. Ya, keluarga yang unik juga di sini karena ular ini tidak berbisa sama sekali, tapi dia itu memiliki gigi atau taring agripa, yaitu taring untuk merobek mangsanya. Tapi aman karena tidak. Oke, ada satu hal yang sangat penting ya, banyak pertanyaan juga kemarin di video-video Facebook yang berkomentar. Itu gimana rumah satwa menghadapi COVID-19? Apakah tidak berefek negatif terhadap adanya COVID-19 ini? Jadi sesuai aturan pemerintah, rumah satwa edukasi ini juga sudah menjalankan protokol kesehatan yang salah satunya diwajibkan menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kita juga menyediakan, ini adalah cuci tangan ya, yang sudah kita standarkan sesuai aturan protokol kesehatan COVID-19. Nah, semua pengunjung tidak diwajibkan, tetapi disiapkan tempat untuk cuci tangan, dan tentunya untuk masker itu diwajibkan, apalagi di situasi hari Minggu ketika pengunjung ramai. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pastikan mudah-mudahan aman ya, kecuali orangnya bawa penyakit COVID masuk, nah itu yang mungkin akan berefek. Tapi insya Allah untuk di perkampungan masih aman. Yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan bagaimana sih target rumah satwa edukasi ke depan. Jadi kami sih berharap bahwa rumah satwa ini adalah menjadi destinasi wisata yang kedepannya akan membantu masyarakat pada umumnya lah, dari segala umur, anak-anak sampai orang tua. Jadi wahana ini menjadi satu destinasi yang menarik dan tentunya mengedukasi bagi masyarakat, menjadi wahana hiburan dan edukasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Itu target ke depan kita terkait rumah satwa ini. Kurang lebih seperti itu, dan mohon dukungannya bagi masyarakat semuanya agar wisata ini tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.